MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, jika setiap pasangan yang sudah menikah ingin segera memiliki momongan, berbeda dengan artis serba bisa Rina Nose yang justru membuat pengakuan mengejutkan dengan memilih tak ingin memiliki anak alias child free. 3 tahun pernikahannya dengan pria asal Belanda, Josie Valaza Aratsen, Rina merasa pernikahannya berjalan bahagia meski tanpa anak. Kepada sahabatnya, Rina pun mengungkapkan alasannya memilih child free. Benarkah alasan Rina memilih tak memiliki anak lantaran dirinya tak ingin menambah beban dengan kehadiran seorang anak? Apakah kalian berdua planning untuk bisa memiliki momongan untuk bisa nextnya, the next generation Rina Nose juga yang bisa impersonate and whatsoever gitu? Atau emang udah happy dengan berdua? Udah happy dengan berdua. Tanpa anak? Tanpa anak pun udah happy. Wow. Maksudnya gini, gue selalu, kan sering banyak tuh yang nanya. Dimanapun itu selalu ditanya, kamu tuh kapan punya momongan, kapan punya momongan. Nah gue tuh pengen tanya balik, kenapa itu harus ditanyain? Kenapa? Jadi kalaupun nggak punya, emang kenapa? Kalaupun misalnya bahkan termasuk orang-orang yang memilih untuk tidak menikah atau tidak punya anak, ya udah emang kenapa gitu? Kan bukan satu keharusan kan? Kalau my question adalah kalian berdua emang bisa untuk memang udah bahagia berdua nggak mau punya anak, atau kan ada juga orang yang tidak punya anak karena we have obstacle, ada tantangannya, pengen sebenarnya tapi belum dapat misalnya Rin. Kalau memutuskan, kalau diskusi, secara diskusi tuh kita ibaratnya gini, hidup udah banyak masalah nih. Nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah udah pasti gitu. Jadi bukan misalnya kita gue seneng anak kecil, anak lucu punya. Kadang-kadang tuh netizen juga kan atau fans gitu rata-rata kan ayo punya anak dong, pasti anaknya lucu, nanti anaknya cantik. Masalahnya punya anak bukan buat lucu-lucuan, hey. Iya lucunya sementara paling berapa tahun. Ntar habis itu problem muncul kan, macem-macem lagi. Ya, keputusan Rina tak memiliki anak dalam pernikahannya rupanya juga didukung sang suami. Bahkan sebelum menikah, Rina sudah membicarakan perihal keputusannya untuk child free kepada Josie. Beruntung Josie rupanya memiliki pemikiran yang sama dengan Rina. Namun benarkah Rina sempat merindukan untuk menjadi seorang ibu? Kerinduan nggak untuk menjadi seorang ibu? 5 tahun yang lalu mungkin pola pikir gue di situ. Ya, tapi karena ya itulah setiap peristiwa, setiap momen akhirnya mengubah pola pikir gue. Pada saat pola pikir gue berubah, kehendak gue pun jadi berubah gitu. Jadi keinginannya, bayangan gue ke depan akan seperti apa itu jadi berubah. Gue nggak tahu nih kalau misalnya besok lusa ternyata berubah. Akhirnya gue berubah nih. Kayaknya kita bisa yang nggak tahu kan nanti yang ke depan kejadiannya kayak gimana nggak tahu. Cuman sebelum terjadi hari ini kita udah pikirin dulu nanti ke depannya akan gimana. Jadi hari ini kamu sendiri ngerasa I'm okay, tidak ada kerinduan untuk being like motherhood and stuff. You're okay gitu Rin? Iya kita oke karena memang pola pikirnya udah di situ gitu. And your husband juga sih gimana? Karena komunikasi kitanya bagus. Guanya juga bisa menjelaskan dan dianya bisa mendengarkan, akhirnya kita punya kesepakatan yang sama gitu. Nah kalau misalnya enggak, kan hal ini yang gini-gini yang bakalan jadi masalah kan gitu. Tapi akhirnya gue jelaskan bahwa kondisinya kita begini, gimana nih gitu, kita cerita banyak dan akhirnya dia pun mengerti tanpa mengeluh, tanpa menuntut, tanpa kan enak kan gitu maksudnya. Nah kan enak kan, nggak ada masalah kan gitu. Keputusan Rina untuk memilih child free tentu saja menuai kontroversi. Namun Rina seolah tak peduli dengan omongan netizen yang menghujatnya. Rina merasa hidupnya sudah bahagia meski hanya berdua dengan sang suami. Iya kan, kontroversi itu munculnya ketika apa yang kita lihat tidak kita setujui. Padahal harapan gue tuh yang gue biasa lihat di keluarga gue, di lingkungan gue, di TV, dimanapun, di sosial media, dimanapun, ya orang memang harusnya nikah, harus punya anak. Kok tiba-tiba ada yang ngomong gini sih? Gitu. Jadi kayak merasa terganggu gitu. Peradaban ini tuh seperti terganggu gitu.
Selain Rina, sejumlah selebritis seperti Anya Dwinov, Cinta Laura, serta Chef Juna juga memilih untuk child free. Para selebriti ini memiliki alasan kenapa memilih tak memiliki anak dalam pernikahannya. Cinta bahkan memang sempat mengungkapkan keinginannya untuk tak menikah dan memiliki anak. Kamu belum orang yang kamu bilang itu? Belum, pikiran aku belum sampai situ. Jadi kamu masih masih jalanin aja. Benar-benar gitu? Kalau tanya orang, like kapan kamu mau misalnya mulai settle down, dude, keinginannya aja belum ada. Gitu. Tapi orang kayak your mom nggak pernah kayak cinta, gitu. My parents are amazing karena sempat 2-3 tahun yang lalu mama aku random ya, ini random banget, kita duduk dan aku bilang ke mama aku, Mom, you know I'm not getting married anytime soon, right? Dia bilang nggak apa-apa, Cinta nggak mau punya anak juga, Mami nggak apa-apa. And I'm like, you're the best, I love you so much. Wow. No, dan menurut aku sangat merespek kata ya, karena dia memberikan kebebasan buat kamu untuk itu menunjukkan kepada aku bahwa mama aku sangat sayang sama aku, sangat cinta sama aku dan juga sangat merespek desisi aku dalam hidup. Don't get me wrong, maybe I want to have kids one day, but not right now. Bukan nggak mau, tapi maybe someday. Tapi nggak sekarang. Dan aku yakin netizen yang nonton ini sekarang akan banyak bilang, gimana sih Cinta, kamu harusnya mau gini-gini. Tapi I'm sorry, kehidupan aku adalah buat diri aku sendiri, bukan untuk ngebahagiain orang-orang yang tidak aku kenal. Sebelumnya, influencer dan penulis Gita Savitri juga sempat membuat heboh lantaran keputusannya untuk tidak memiliki anak. Lantaran Gita merasa jika memiliki anak harus memikul tanggung jawab yang berat. Jadi sebenarnya aku sama Paulus itu child free. Kita emang nggak ada rencana ingin punya anak gitu kan. Kita pinginnya berdua aja gitu. Nah, mungkin ini terlalu ekstrim kali ya untuk. Dan kamu sempat declare juga kan itu sebenarnya. Terus gimana tuh? Seperti biasa kalau orang child free itu pasti dapat dikasih bingonya gitu. Di bahasa kita tuh bingo, kayak gimana kalau nanti lu berubah pikiran, terus nanti kalau misalnya lu tua siapa yang jagain lu, terus apakah lu udah mendiskusikan ini ke suami lu, padahal ya ini badan aku gitu kan ibaratnya. Udah pastilah kalau hal kayak gitu kita udah sediskusikan gitu berdua gitu. Dan decision kita untuk tidak punya keturunan ini pun bukan tiba-tiba maunya aku atau kayak suka-suka kita langsung plek gitu selesai. Ini juga ada proses yang panjang gitu kan. Paling ekspektasi itu dari orang-orang luar, netizen yang kayak, Kak kapan punya anak? Aku pingin punya keponakan online. Itu kayak oh my god. Agak aneh ya gitu aku ngeliatnya, padahal buat aku punya anak itu it's such a big deal gitu kan. Mungkin Mbak Ana lebih ngerti karena Mbak Ana psikolog gitu kan, gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak being responsible terus taunya kita memberikan luka ke anak kita. Iya, benar. Itu kan readiness yang nggak bisa dipaksain dari ekspektasi orang lain ya gitu. Betul. Dan yang namanya manusia kan kita berhak memilih dan punya pilihan ya. Alhamdulillah aku punya pilihan untuk nggak punya kan, walaupun ada